Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gado-Gado, tukang servis radio dan sepeda ontel. Dan lagi-lagi ini kedatangan Miyuji yang kemarin ya, yang starternya mati-matian. Untuk sekarang adalah si pemilik pengen mesinnya yang gemeredak seperti ini dibuat ya minimal agak halus ya, katanya sudah bosan sering servis dan ini suaranya gemeredak dari mana, entah dari CVT atau dari mesinnya. Kita nanti akan coba cek satu persatu bagian CVT dulu atau nanti juga bagian mesinnya juga ya. Kita cek semua dari suara geledak, dan ini pengennya mau diminimalis ya untuk suara gemeledaknya, karena kata pemilik sudah bosan, makanya mau dijual saja. Yang penting ya minimal nggak terlalu geledak ya. Dan kita nanti akan bongkar bagian CVT dan juga mungkin bagian mesin ya, dan lepas semua. Untuk olinya kita cek ya, apakah ini dikarenakan olinya kering. Ternyata ya masih ada lah. Sebenarnya sih ya mungkin karena jarang ngecek oli ya, atau jarang ganti oli, jadinya untuk mesinnya jadi cepat panas dan komponen-komponen sangat panas dan tergerus ya, alias pada oblak. Ini masih ada olinya, masih ya dibilang masih belum parah ya. Ya coba nanti kita cek saja ya, kita bongkar apakah yang menyebabkan suara gembledak. Oke, kita akan cek dulu untuk bagian bagian filter dan nipple. Sepertinya suaranya dari dalam mesin, tapi untuk lebih jelasnya kita coba bongkar untuk bagian CVT nya. Siapa tahu untuk pulinya atau rollernya yang udah bermasalah ya, juga bisa menyebabkan suara gembledak seperti ini. Tapi ya belum tentu juga ini suaranya dari mesin. Oke, kita akan bongkar ya, kita akan coba bongkar bagian mesinnya. Oke, dan kita akan lepas bagian covernya ya, satu persatu kita lepas. Oke, untuk para penonton atau yang sudah sudi mampir di channel SPI saya, jangan lupa dukungannya ya, minimal ya like ya atau jempol, supaya saya bisa semangat lagi untuk membuat video-video yang mungkin sedikit bermanfaat. Dan saya masih sangat butuh bimbingan para senior-senior yang mungkin
sudi mampir di channel saya. Semoga bisa memberikan saran atau memberikan bimbingan supaya cara perbaikan motor ini secara benar. Dan ini kita akan cek bagian stasionernya dulu ya guys ya, apa ini udah kendor atau gimana, nanti kita cek, kita lepas. Ini susah guys, harus dilepas untuk bagian apa namanya ini, throttle bodinya harus dilepas guys. Oke, dan ini tanpa aki ternyata tidak bisa guys, harus dipasang dulu akinya. Oke, dan setelah saya pasang dan airnya tidak jadi saya bunyikan karena percuma, nggak bisa nyetel, airnya saya bongkar karena tertutup throttle body. Dan ini tidak ada tekanan sama sekali guys ya, padahal ini udah modded ya, alias sudah posisi paling nonjok, paling panjang untuk untuk ini tonjokannya. Ini kemungkinan bisa jadi karena rantainya sangat kendor sekali, atau bisa saja lidahnya putus atau patah guys. Nanti kita coba buka aja ya, seperti apa ini. Sangat kendor sekali guys ya, sudah ada molor sepertinya, rantainya yang udah kendor sekali ya. Nanti kita ganti, kalau perlu kita ganti. Untuk oli juga ada naik sebenarnya. Untuk tonjokannya ini masih normal guys, masih keras, tidak lemah ya, artinya masih bisa nahan. Nah, sangat kendor sekali ya guys ya. Sangat kendor dan kendor. Ini yang bikin suaranya gemeletak ya, meracak. Oke, dan setelah kita bongkar ya untuk bagian CVT nya sekalian, karena kita akan mencopot atau mengganti rantai ya, rantai kampratnya kita ganti. Sepertinya sangat kendor sekali, atau bisa jadi untuk lidahnya mungkin ada yang putus atau pecah. Kita akan coba lihat dalamannya ya. Oke, kita lepas baut di bagian one way ya, penutup one way atau bagian as. Untuk bagian as kroknya ya, kita congkel pakai kunci L juga bisa ya, atau pakai kunci mencongkel ban, membuka ban maksudnya. Sedikit demi sedikit nanti akan terbuka ya guys. Sangat keras sekali guys. Kita bersihkan dulu guys, karena ini banyak debunya. Nanti ketika terbuka biar enggak pada masuk kotorannya. Seperti ini, sangat kotor sekali guys. Masih keras, masih belum bisa.
Kita congkel pakai pencongkel ban ya. Ya alhamdulillah sudah bisa nih guys. Nah seperti ini dalamannya guys. Kita copot tuh di bagian sini, kita congkel juga ini untuk bagian one way nya. Oke. Oke, kita pakai 2 pencongkel. Keras sekali biasanya juga gampang. Ini udah kena ya. Ini untuk bagian Y-nya aman, one way-nya aman ya guys. Nah, ini one way. Kita akan lepaskan rantai sentriknya atau rantai keteng ya kalau bahasa Inggrisnya di sini. Kita buka untuk stoppernya rantai ya. Keras sekali guys. Aduh, macet ini sepertinya. Ada baut L5 ya, ini ada 2. Bagian stoppernya kita lepas dulu untuk membuka rantainya guys. Ini nggak tahu kenapa keras ini, atau emang kalau dari pabrikan mungkin masih ada lemnya supaya tidak gampang copot ketika bautnya kendor mungkin ya. Ini sedikit udah kena ya guys ya. Sebentar, ini jangan lupa sebentar, kita ambil yang rantai yang baru ya guys. Nanti kita caranya kalau nggak mau repot masangnya, kita kawinkan dulu ya guys ya, atau kita ikat jadi satu, kita gendeng seperti spur supaya kita tinggal tarik. Ini pakai rantai yang ori katanya, nggak tahu ori apa enggak, yang penting ada tulisannya Yamaha yang mahal. Oke, kita cari kabel tis buat mengikat antara rantai yang lama dan yang baru. Kita ikat jadi satu ya, seperti ini. Dan gunanya ini untuk nanti ketika melepas rantai yang lama, kita tarik dari bawah biar ikut ketarik ke bawah ya, untuk yang barunya seperti itu, kelepotan seperti ini. Kita tahan untuk yang baru, dan sebentar kita akan cek untuk bagian bawah atau belakangnya. Nah, kita pindah sini. Nah, ini kita copot semua guys, ini nyangkut guys, harus dilepas semua. Kita copot ini untuk stoppernya, ada 2 baut, kunci L5. Kita tinggal tarik seperti ini guys. Dan untuk bagian atas atau yang baru kita tahan perlahan-lahan, kita ikuti sembari menarik rantai yang lama ya. Kita tarik seperti ini. Oke, dan ini sudah
tarik sampai bawah ya. Nanti tinggal kita potong kabel tisnya. Jangan lupa atasnya kita kasih penahan ya, nanti tertarik ke bawah, waduh sia-sia ya guys. Oke, kita tahan pakai kunci T apa kita ikat pakai apa ya, yang penting nggak nerosot ke bawah. Oke, oke, kita akan potong untuk kabel tisnya. Nah, seperti ini. Jadi lebih mudah untuk cara pasangnya guys ya. Nah, begini nih sudah sip. Kita cek lagi untuk bagian tasnya, jangan sampai merosot seperti ini. Oke, kita pasang untuk stoppernya, jangan sampai terbalik. Ini fungsinya untuk menahan rantai kalau pas pembongkaran biar tidak merosot ya, seperti itu, biar tidak lepas dari geriginya atau gear. Kita pasang untuk L5 nya sekencang mungkin. Oke, pastikan sampai sekencang mungkin, tapi jangan sampai terlalu ya, nanti patah. Oke, dan ini sudah beres untuk pemasangannya. Oke, dan ini sudah kita rakit kembali. Maaf tadi tidak di videoin, menghemat waktu, durasi, data juga guys ya, dan mungkin panjenengan bosan. Ini kita starter ya, alhamdulillah ini udah normal. Untuk bunyinya sudah lumayan adem, sudah tidak gembledak seperti sebelumnya, udah adem dibanding sebelumnya. Ini sangat parah ya, gembledak, karena rantainya ketong kendor dan ya sudah cukup lumayan ya. Dan kita siap tes di tanjakan ini guys. Ini sangat responsif ya, sekarang udah mantap. Mungkin untuk pengetopannya juga sudah stabil ya, udah standar lagi. Tadinya kendor, jadinya mungkin agak geser sedikit untuk timingnya, top timingnya. Sudah enak ya guys. Sampai sini aja.
kita matikan dulu dan kita hidupkan kembali. Oke, dan sudah normal ya guys. Semoga yang punya sudah marem ya bahasa Inggrisnya. Dan ini kemarin bekas ada angin kencang atau angin puting beliung, ini merusak pohon dan sedikit rumah atap. Oke, dan ini sudah sampai rumah dan kita akan mengencangkan untuk bagian komster karena tadi dicoba seperti kocak ya. Kita kendarin untuk bagian baut belakang ini, dan juga untuk plat nomornya kita lepas seperti ini. Dan untuk pengencangannya kita perlu kendorin dulu ya guys, untuk murnya bagian atas kita gedor aja karena nggak punya kunci khusus. Kita ketok ke arah kanan ya, untuk kendorin saja seperti ini, dan kemudian yang bawah kita kencengkan seperti itu. Oke, dan ini sudah kita cuci ya semua ya, udah rapi. Tinggal nanti menghubungi yang punya. Ini joknya sudah bolong, nanti kita ganti kulit joknya biar calon pembelinya juga enggak banyak cakapnya. Ini sudah selesai. Ini sebenarnya masih layak lah untuk pergi ke pasar atau antar jemput anak sekolah. Ini buat ibu-ibu ya, PR-nya mungkin tinggal poles dikit untuk bagian jok, dan juga mungkin kita kasih polesan pakai apa ya, biar kinclong ya, biar mantap. Jadi pembelinya biar seneng ya. Untuk semua panel-panel masih berfungsi ya. Motornya udah motor capek ya, jadinya keadaannya seperti ini. Ini biasa buat ngarit, kata pemiliknya pengen ganti yang gigian aja. Oke, dan hasil akhirnya seperti ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan buat panjenengan untuk sekedar hiburan aja ya, untuk ilmunya tidak seberapa. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.